Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Kusmanagara dari kelas kapal 5A pagi, NIM 4412201029. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil tentang apa yang saya buat di slide-slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan soal pertama, bagian A. Apa soalnya? Hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Sebelum kita mulai, kita baca terlebih dahulu soalnya. Pada di atas ada terdapat soal, yaitu dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastivitas aluminium adalah 70 GPa. Namun, saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi, gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Nah, saya akan menjelaskan yang A terlebih dahulu. Apa itu? Yaitu hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Pada gambar di kanan atas itu diketahui LO sama dengan 1,5 cm, D sama dengan 4 cm, diubah ke meter jadi 0,04 meter. F sama dengan 40 kN. Modulus elastisitas sama dengan 40 GPa untuk aluminium dan 200 GPa pada baja. Untuk perpanjangan sama dengan L sama dengan 2 mm diubah ke meter sama dengan 0,002 meter. Tegangan dan regangan pada batang aluminium sama dengan F per A. Kemudian kita masukkan angka-angkanya sama dengan 3,14 dikali 0,04 pangkat 2 per 4 sama dengan 0,001256 meter kubik. Itu merupakan luas penampangnya. Selanjutnya itu kita akan mengetahui atau menghitung tegangan. Tegangan sama dengan F per A sama dengan 40.000 N per 0,001296 meter kubik. Dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 31,8 MPa. Dan kita menghitung untuk regangannya. Regangan sama dengan L per LO sama dengan 0,002 per 1,5. Dan kita mendapat jawabannya yaitu 0,0013. Baiklah, saya akan menjawab melanjutkan pertanyaan nomor 1 pada bagian B, yaitu perpanjangan batang baja. Kita cari dulu yaitu modulus atau elastisitas baja sama dengan 200 GPa, LO sama dengan 1,5 meter, diameter sama dengan 0,04 meter, F sama dengan 40 kN. Kita mencari regangan sama dengan tegangan per E sama dengan kita masukkan nilainya 31,8 dikali 10 pangkat 6 PA per 200 dikali 10 pangkat 9 PA. Kita mendapatkan hasilnya itu sama dengan 1,59 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita untuk mencari perpanjangannya, yaitu regangan sama dengan perpanjangan per LO. Perpanjangan sama dengan regangan dikali LO sama dengan 1,59 kali 10 pangkat min 4 dikali 1,5 meter sama dengan 2,385 dikali 10 pangkat min 4 meter. Kita jumlahkan dan kita mendapatkan hasilnya
0,2385 meter. Dan ini untuk jawaban pada nomor 1 bagian B. Baiklah, saya akan menjawab nomor 1 bagian C. Saya akan langsung jawab saja. Pengaruh modulus elastisitas pada deformasi material. Modulus elastisitas adalah ukuran kekakuan suatu material. Semakin besar modulus elastisitas, semakin kaku material tersebut. Yang dimana untuk menghasilkan deformasi yang sama, material dengan modulus elastisitas yang lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar. Aplikasi nyatanya itu kayak bangunan, konstruksi kapal, jembatan, dan lain-lain. Itu saja untuk jawaban nomor 1 bagian C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2 tentang diagram tersebut. Pertama, kita harus menjelaskan apa itu diagram terlebih dahulu dalam diagram tegangan maupun regangan agar dapat dipahami oleh orang awam. Diagram tegangan-regangan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan, gaya persatuan luas, dan regangan perubahan bentuk relatif pada suatu material saat diberi gaya tarik. Diagram yang ada pada gambar di atas ini, membantu kita memahami bagaimana material bereaksi terhadap gaya dan sejauh mana material bisa meregang atau deformasi sebelum putus. Nah, bagian-bagian utama dalam diagram tersebut, yang pertama adalah daerah elastis. Di awal grafik terdapat daerah elastis, yaitu bagian di mana material akan kembali ke bentuk awalnya setelah gaya diberhentikan. Tegangan di daerah ini meningkat secara linear dengan regangan, artinya semakin besar gaya yang diberikan, semakin panjang regangan, tapi material masih bisa ke bentuk awal. Nah, yang selanjutnya ada titik tegar atau luntur atau yield point. Pada titik ini, material mulai beralih ke kondisi plastik. Setelah melewati titik ini, jika gaya terus diberikan, material akan mengalami deformasi permanen. Artinya tidak bisa kembali ke bentuk awal. Selanjutnya ada daerah plastis. Di sini, material mulai mengalami deformasi yang permanen. Saat gaya diberhentikan, material tidak akan kembali ke bentuk awal. Dan selanjutnya ada titik ultimate atau tegangan maksimum. Ini adalah titik tertinggi di grafik yang menunjukkan tegangan maksimum yang dapat ditahan material sebelum mulai melemah. Setelah melewati titik ini, material mengalami fenomena necking atau penyempitan, di mana material terlihat lebih tipis di beberapa bagian. Selanjutnya ada aplikasi dalam desain. Diagram tegangan-regangan ini sangat penting ya dalam desain teknik. Dengan memahaminya, desainer dapat memilih material yang sesuai untuk produk atau struktur berdasarkan bagaimana material tersebut akan mengalami beban atau gaya. Beberapa aplikasinya dalam desain antara lain yaitu yang pertama adalah untuk memastikan keamanan. Kenapa sih harus memastikan keamanan? Karena material itu dipilih agar bekerja di dalam batas elastisnya untuk menghindari deformasi permanen. Misalnya, jembatan atau gedung dirancang agar materialnya tidak melewati batas elastis selama penggunaan normal. Yang kedua, mendukung efisiensi. Dengan mengetahui titik leleh dan tegangan maksimum, insinyur bisa memilih material yang kuat namun tidak berlebihan, sehingga mengurangi biaya dan berat. Yang ketiga yaitu menentukan faktor keamanan. Diagram ini membantu menentukan faktor keamanan yaitu margin antara beban maksimum yang bisa ditahan dan beban yang dirancang. Ini untuk memastikan struktur tetap aman bahkan jika beban lebih besar dari yang diperkirakan. Jadi secara keseluruhan, diagram tegangan-regangan yang ada pada di gambar atas ini adalah panduan penting dalam memastikan bahwa material yang digunakan dalam struktur atau produk mampu menahan beban tanpa mengalami kerusakan atau kegagalan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Kita ada sebuah pipa yang harus mampu menahan beban maksimal sebesar 1 ton atau 1000 kg. Kita konversikan dulu ke dalam gaya Newton dengan menggunakan percepatan gravitasi, yaitu 9,81 m per s. Yaitu F sama dengan M kali G kita masukkan
nilainya jadi 1000 kg dikali 9,81 ampere S. Jadi hasilnya sama dengan 9810 Newton. Langkah kedua, kita temukan terlebih dahulu faktor keamanannya. Sama dengan faktor aman, F dikali safety factor yaitu 9810 Newton dikali 4, yang hasilnya kita dapat 39.240 Newton. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, kita hitung tegangan yang dapat ditahan pipa. Material pipa ini memiliki yield strength sebesar 250 MPa, oke, atau 250 Newton per mm kubik. Ini berarti kita dapat tegangan maksimalnya 250 Newton per mm kubik. Langkah selanjutnya, kita gunakan rumus tegangan untuk menentukan luas penampangnya. Jadi rumus tegangan tarik yaitu tegangan sama dengan faktor aman per A. Apa itu A? A adalah luas penampang pipa. Faktor aman adalah gaya aman yang telah kita hitung tadi barusan. Jadi kita dapat mereorganisasi rumus untuk mencari A. A adalah luas penampang pipa. Kita akan mencari itu. Jadi luas penampang pipa sama dengan faktor aman per tegangan maksimal. Jadi A sama dengan, kita masukkan nilai yang tadi kita dapat, faktor aman yaitu 39.240 Newton per 250 Newton per mm kubik. Yang kita dapat hasilnya 156.096 mm kubik pangkat 2. 156,96 mm pangkat 2. Selanjutnya kita menghitung diameter minimum pipa. Ini langkah terakhir. Kita dapat mengasumsikan bahwa pipa ini adalah tabung solid yang berbentuk lingkaran. Oke, kita ibaratkan ini pipa yang berbentuk lingkaran. Emang pipa berbentuk lingkaran. Luas penampangnya adalah A sama dengan V D pangkat 2 per 4. Jadi kita bisa mereorganisasi rumus ini untuk mencari diameter D. Jadi D sama dengan 4A per V D sama dengan 4 dikali, kita kalikan saja yang hasil kita hitung tadi yaitu 156,96 mm pangkat 2 per V. Dan kita hasilkan semuanya dan kita mendapatkan nilai yaitu 14,14 mm. Jadi jawaban akhir untuk pertanyaan nomor 3 ini, diameter minimum pipa stainless steel yang aman untuk menahan beban maksimum 1 ton dengan faktor keamanan 4 adalah 14,14 mm.